Saya mau tanya-tanya nih, latar belakang Kak Mange sebenarnya sebagai apa sih? Apakah sebagai desainer interior atau sebagai plan mom seperti ini? Plan stylist. Karena saya lihat rumahnya dengan gaya-gaya desain seperti ini dan ditambah dengan tanaman-tanaman seperti ini itu kayak unik kali, kayak tropical banget gitu. Jadi pada dasarnya saya juga hanya ibu rumah tangga, cuman hobinya itu ya suka nyari mood booster pagi-pagi, yakni di tanaman juga. Jadi bangun pagi ngopi, terus langsung nyiram-nyiram tanaman, terus kemudian lihat-lihat ada yang pucuk baru nggak, ya itu semacam kayak kenikmatan tersendiri juga sih seperti itu. Jadi kalau rumah rapi atau apa itu bersih gitu akan memberikan mood yang bagus juga lagi. Jadi saya paling nggak bisa lihat kalau rumah agak berantakan gitu, nanti mood dalam kerja pun itu ngaruh gitu. Jadi ruwet juga. Sama kalau ya lihat berantakan jadi ribet. Kemudian di sini juga saya lihat kayaknya ada tag gitu, kayaknya yang ini juga ada beberapa yang dijual kayaknya. Ada koleksi private collection juga, ya lebih ke private collection juga. Tapi kadang saya juga flash sale atau sale juga seperti itu. Visi misinya itu juga lebih kepada memberikan edukasi dan juga memperkenalkan magical tanaman itu kepada masyarakat lebih luas gitu, bahwa tanaman desain dari Tuhan itu macamnya sangat-sangat banyak. Jadi seperti itu. Kemudian di sini saya juga ada spesies dan juga bentuk-bentuk daun ya. Bentuk-bentuk itu. Kayak ini bukan lokal, punya apa? Ini dari mana sih datangnya tanaman ini? Soalnya saya jarang lihat tanaman kayak ini, kayaknya langka banget. Iya. Jadi itu berawal dari saya ngedesain sebuah interior klien. Jadi permintaannya selain daripada furniture yang kita install, yang kita desain, jadi permintaan juga houseplant. Tolong Mbak ditaruh tanaman ini, dia requestnya monstera, kemudian dari situlah saya kepo terhadap houseplant baik itu dari monstera, dan ternyata masuk lebih dalam lagi, nyelam lebih dalam lagi, dan akhirnya menyebur di dunia houseplant ini. Ternyata sangat mengasihkan dan memang mereka itu magical sekali gitu. Jadi setiap desain yang kita hasilkan baik dari interior atau eksterior itu akan dimewahkan oleh houseplant atau enggak tanaman itu sendiri. Misalnya interior nih, kita udah masang install furniture atau apa, jadi kalau udah tanaman masuk juga houseplant akan lebih hidup suasananya, akan lebih mewah. Iya. Kemudian kalau eksterior juga bangunan, kalau udah finishing udah selesai gitu kan, kalau masuk landscape akan lebih mewah lagi seperti itu. Di situ saya sadar bahwa wow, gila, tanaman ini memang mereka punya daya tarik sendiri, iya. Selain buat penangkal stres juga. Jadi nggak perlu. Kalau bagi saya sih, kalau dulu memang saya seneng traveling atau mungkin kelincak-kelincak gitu ya. Jadi semakin saya dapat kedengaran, ternyata di rumah pun dengan membaca buku, dengan banyaknya houseplant tanaman koleksi yang saya punya, melihat tumbuh kembang mereka, serta menikmati di rumah aja itu udah bagi saya kenikmatan. Jadi self care-nya dapet, me time-nya dapet gitu. Jadi agak lebih nyerocos banget saya. Kalau saya ditanya houseplant itu, saya sangat antusiasnya gitu, antusiasmenya tinggi gitu. Terus dengan itu kan ini termasuk tanaman yang nggak murah juga ya mamanya.
Ya kayak Jadi tanaman adalah Enggak, seni ya, tergantung benar juga. kita dan tergantung dalam menilainya juga. Semua tanaman ciptaan Tuhan, saya yakin itu juga sangat-sangat Ada bagus. nilainya Ya, juga. desainnya semua cantik-cantik sekali, dan kemungkinan kalau misalnya dibilang ada harganya mahal, ada Ya, ada harganya yang mahal, ekonomis ada gitu. ekonomis itu. Karena kita lihat kembali lagi karena tumbuh itu, melihat tumbuh kembangnya, kalau yang agak nilainya Ya agak pedas, pedas, pedas sedikit, ya mahal agak itu. perawatannya agak susah seperti itu. Apakah Selain seperti itu? selain perawatan itu juga melihat pucuk yang baru itu bisa kadang sebulan, 2 bulan, atau bahkan 6 bulan baru tumbuh pucuk, dan bahkan unfurlingnya juga lama sekali, bisa sekitar 2 minggu. Ada atau- prosesnya iya, juga yang itu prosesnya yang mahal prosesnya gitu. mahal juga ya gitu. Seperti itu. Terus apa ada di sini tuh apa ada perawatan khususnya dengan tanaman lain yang misalnya yang tadi saya juga lihat di Living room di di kantor ya. di kantor juga ada tanaman gitu, apakah beda perawatan dengan yang di outdoor seperti ini? Kalau memang sebenarnya beda. Kak Mangge, untuk perawatan keseluruhan tanaman ini, Koleksi ini. keseluruhan koleksi tanaman ini seperti apa sih? Apakah susah, apakah mudah, apakah gimana? Apakah standar seperti tanaman pada umumnya? Iya, jadi menanam itu bagi saya memang ada dimana persis seperti membangun sebuah usaha, ya membangun sebuah brand. Dimana proses itu dari pertama kita nyemai ya kan, dia sprout, tumbuh menjadi tunas itu, kemudian unfurling, itu prosesnya sangat-sangat magical dan nikmat jika kita merasakan proses di awal menanam sampai dia cantik, itu munculkan daun cantik, dan kalau misalnya yang buah menghasilkan buah yang ini gitu. Jadi filosofi dalam menanam itu juga saya pelajari dan belajar juga dari tanaman-tanaman. Jadi tanaman adalah guru, seperti itu. Kalau perawatan tentunya beda-beda ya, karena persis seperti kita manusia, kita sama-sama manusia gitu, tapi kadang ada yang aku alergi seafood nih ya, aku alergi ini nih gitu. Padahal sama manusia kan ya, tanaman juga gitu. Kadang mereka satu jenis ya tanaman, tapi ada yang suka direct sun, full matahari, ada yang suka teduh, ada yang suka ini lah, macam-macam lah ini. Ada yang suka terlalu banyak air, ada yang nggak terlalu suka banyak air gitu. Dari situlah saya pelajari karakter mereka. Jadi seru sih. Seperti itu. Nah, untuk masalah harga nih, Kak Mangge, Hmm. saya dengar-dengar sih harganya tuh ada yang per daun, ada yang per gimana sih gitu. Saya juga bingung karena masih awam dengan Tunas gitu ya. tanaman gitu. Ya, gimana sih harganya yang kalau- banyak orang kepoin gitu. Kalau untuk harga, kembali lagi ya, kadang tanaman adalah seni ya. Jadi tergantung kita juga nilainya. Tapi kalau saya pribadi, kadang saya ngecek itu kesehatan akar, kemudian kalau dia punya bentuk daun dan estetika cantik, kadang dia otomatis manggil sendiri gitu. Wah, ini cantik banget, jadi saya masukin ke wishlist gitu. Karena kalau untuk harga yang sekarang lagi saya update ini sih yang kayak kalau kayak Monstera, yaitu memang dia punya estetika cantik. Untuk harga yang hijau masih ya 150 ya 250, tapi kalau udah yang main variegata yang agak pedas itu bisa per daun ya, ada yang 2,5 juta per daun, tergantung corak, motif, pattern, kemudian batangnya, prospeknya, dia varnya mewah atau gimana, itu ada nilai penilaian nilai tersendiri plusnya. sih ya. Tergantung coraknya juga gitu. Iya, patternnya. Jadi itu kayak lukisan dari Tuhan sih kadang. Kita lihat dan nebak-nebak, kalau misalnya dari masih kuncup sampai dia akan unfurling tuh, kita akan selalu menebak-nebak nih, ini patternnya bakal apa nih, lukisan abstrak yang apa nih bakalnya. Di situ sensasinya sih. Seperti itu. Jadi kadang bikin nagih juga sih. Jadi saya juga udah kenal daun itu, jadi apa ya, untuk belanja-belanja ke
beli baju atau apa itu udah agak berkurang. Minatnya Jadi berkurang. iya, lebih Karena ke udah kesini, iya. prefernya kesini. Iya, paling nggak pakai t-shirt dan baju seadanya ya, memang yang seperti sekarang ini t-shirt saya dari emang grow shop punya ya, desainnya. Sederhana aja. Juga dibantu desain sama Yang penting nyaman aja dulu. yo nomor satu. dibantu desain sama Firma juga desain. Bali Aroid. Ya, mantap. Nah, untuk permintaannya ini apakah ada dari luar Pulau Bali atau mungkin dari luar negeri? Apakah itu sudah seperti rame gininya? Jadi kalau dari permintaan pasar luar negeri, bahkan di luar negeri, jadi dari Eropa ya, kemudian ya itu dah Jerman, Belanda ya, New Zealand terutama juga permintaannya besar, Kanada juga sering ada beberapa yang DM. Jadi mereka bahkan lebih antusias sekali untuk misalnya dia punya wishlist Rapidopora ya, jadi punya Nusantara kita, Botanica Nusantara. Jadi dia bahkan akan menawar dengan harga yang fantastis juga gitu. Di situ yang ternyata kita di negara tropis sudah diberikan, dilimpahi banyak sekali apa istilahnya Sumber daya. harta karun kalau bisa dibilang. Hanya saja kita juga harus bisa pintar-pintar menjaga itu tanamannya itu. Jadi misalnya bagaimana skill untuk mempropagate ya, bagaimana skill untuk menternaknya, membudidayanya itu. Jangan sampai semua kita kirim-kirim, tapi harus dijaga juga ininya, bonggolnya seperti itu. Gitu sih. Nah, terus kan pasarnya juga ada di luar negeri. Terus untuk shippingnya itu seperti apa sih? Gimana caranya dia biar packing tuh biar sampai aman, dengan selamat dan aman sampai ke tangan si klien. Oke, jadi kalau biasanya dari saya grow shop paling ngirimnya itu masih di seputar lokal Indonesia ya. Kalaupun ada permintaan dari Singapura atau apa, mungkin saya masih nitip ke temen gitu. Jadi yang ininya mereka lebih memang main shipping keluar gitu. Saya sih di sini inginnya beberapa jenis-jenis tanaman yang menjadi wishlist sobat-sobat plenty di Bali, agar mereka juga bisa wishlist checknya itu. Nah, jadi tips untuk anak muda seperti saya nih juga salah satunya dari Kak Mangga itu kayak gimana sih untuk yang akan atau sudah mulai usaha itu seperti apa? Jadi tipsnya nggak banyak. Jadi saya juga ibu rumah tangga ya, cuma hobi-hobi aja. Jadi ide-ide yang bisa memunculkan kreativitas itu saya senang. Jadi biasanya spontan aja gitu. Misalnya lagi senang sama tanaman dan saya dilihat itu juga dari 2018 mungkin, bahkan di luar udah booming ya, dan bahkan sebelumnya itu mungkin sehingga saya juga ini tanaman kok susah banget dicari di Bali gitu, di luar udah rame. Jadi saya dengan teman-teman plenty itu memiliki inisiatif bahwa yuk kita sama-sama yuk kenalin tanaman magicnya itu kepada masyarakat yang di Bali dan pasar kayak gitu. Jadi dan intuisi saya waktu itu ternyata memang benar gitu. Jadi akan ada sesuatu hal yang akan lebih besar, akan ini tanaman bakal lebih booming lagi, dan ada sebuah kejadian yang nanti pokoknya agak-agak munculkan. Nggak tahu, saya di meditasi saya itu saya biasa nih pagi-pagi meditasi kan 20 menit gitu. Pokoknya harus tetap di tanaman, mengenalkan tanaman itu kepada masyarakat, istilahnya nilai tanaman itu seperti itu. Jadi ternyata saya jalani ya terjawab di saat pandemi ini ya. Pandemi ternyata yang di bayangan saya waktu itu ada sebuah kejadian lebih agak aneh mungkin gitu ya, sampai pusat pembelanjaan aja tutup gitu kan.
bahkan ya di pariwisata juga saudara-saudara kita di pariwisata juga apa yang kita bisa bantu buat mensupport mereka seperti itu. Jadi di bidang tanaman inilah yang salah satu ternyata opsi yang bisa menggerakkan perekonomian gitu. Awalnya dari cuman 9 brand waktu itu yang di Bali, ada sampai sekarang udah mungkin 500-an lebih ya, ada brand di Bali, brand-brand plenty gitu. Dan penjualannya masih sangat kencang gitu, jadi permintaan pun sangat, demandnya tinggi. Sementara suplai kalau tanaman itu memang kan bukan cetakan pabrik ya, jadi harus ada proses jadi dia mereka tumbuhnya bisa berbulan-bulan gitu. Jadi tapi demandnya sangat tinggi, jadi di situ bisa kita simpulkan dan ya saya paling ingat juga di saat itu peristiwa yang waktu Gunung Agung meletus, tapi untungnya ini kan nggak terlalu eksplosif. Di situ selama 2 minggu apa berapa minggu itu airport tutup kan, ingat nggak sih? Nah di situ saya dapat berpikir bahwa wah kalau nanti istilahnya kayak begini, kalau di kontraktor dan di arsitek bangunan sih waktu itu kebetulan nggak begitu ini ya terusik, jadi tetap ada proyek. Cuman kalau udah airport tutup itu kan kadang pariwisata ya itu udah di situ udah saya istilahnya belajar. Saya ingin saudara saya nanti jangan terlalu maksudnya di pariwisata kamu ini kayak kemarin belajar di airport tutup aja gini, jadi harus punya beberapa keran gitu, ngerti nggak sih? Jadi bisa ngandelin satu keran. Nah kalau kerannya ngucur satu nanti cuma netes soalnya nggak kita punya keran yang lain gitu ya. Yang satu netes ya, kalau keduanya netes ya alhamdulillah gitu dititipin rezeki. Tapi kalau udah satu yang jadi itu macet, nah itu yang kita paling kalau bisa juga punya 3 hobi. Nah 3 hobi dan salah satu yang hobi positif ya, dan salah satunya atau salah duanya itu hobi itu bisa dijadikan untuk mata pencarian. Jadi kita juga nggak pernah untuk merasa lelah atau apa karena udah hobi. Itu hobi yang dibayar tuh. Iya, hobi dibayar itu surga. Ya itu surga kalau saya bilang sih. Jadi kita pakai hati kalau nginiin customer juga mengedukasi gitu. Dan banyak juga yang saya support dan memberikan rintisan gitu. Jadi Kak boleh nggak saya bikin brand juga? Silakan, kita seru-seruan rame-rame. Bahkan saya ada yang saya suruh tuh cepat bikin brand, nanti bakal lebih rame loh gitu, sebelum pandemi loh bahkan. Dan akhirnya dia buat brand, tiba-tiba lagi seminggunya pandemi ada pemberitaan bahwa sekolah ditutup dan mall ditutup, pokoknya waktu itu kan kita karantina itu. Nah akhirnya permintaan pasar terhadap host plan wow sampai kadang Gojek di sini 10 orang terus wah ini saya lumayan ke di situ. Saya merasakan wah magical banget. Jadi harus percaya juga intuisi ya. Kalau kata hati kita itu mengatakan bahwa suatu hal yang baik, intuisi mungkin ya. Kalau kita udah kebiasaan di lapangan, kita tahu yang mana kira-kira sebuah kode-kode dari alam itu. Nanti deh kamu intuisi, nggak bisa jelasin ya. Saya mengikuti intuisi saya ini, jadi terbukti benar di intuisi saya itu. Terus sebelum pandemi saya concern di ini house plan, saya concern di brand saya Grow Shop, dan ternyata itu sebuah pilihan yang terima kasih sama Tuhan ya. God is always good all the time, seperti baju itu desain itu ya. Tuhan pasti selalu di waktu yang itu pasti punya the best rencana. Jadi tetap semangat walaupun di kondisi apapun, tetap kreativitas ya. Seperti contoh sih saya ingin mengedukasi juga bahwa walaupun saya sudah memiliki usaha biro jasa atau dengan yang mungkin adik tahu juga di interior kan, satu skill ngisi rumah juga nominalnya juga lumayan kan, bisa 100-200. Tapi kenapa saya mau masih berkecimpung langsung nih di dunia yang misalnya cuma jual lumut gitu, cuma 30.000 per pack gitu kan, kemudian turus segala keperluan buat berkebun itu. Kenapa masih mau? Karena saya juga ingin mengedukasi adik-adik yang lain bahwa
jangan gengsi aja sih, jangan gengsi. Jadi mulai dari hal yang retail yang kecil itu juga akan memberikan kita proses pembelajaran juga. Merawat suatu hal yang dari kecil sampai menjadi suatu hal yang besar itu sangat nikmat, sama seperti halnya kita menanam. Iya, jadi seperti itu sih. Iya. Ya, terima kasih buat Kak Mange ya yang mau di ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang tanaman dan desain. Nanti mungkin di sesi 2 ya. Sesi 2 bisa ada, episode kedua kita bisa ditunggu. Saya juga mau lebih banyak sharing lagi. Ya, baik mungkin itu. Kekurangan waktu untuk episode ini. Iya, nanti mungkin masih banyak undang-undang yang mau disampaikan juga. Nanti bisa di komennya juga ya. Lebih ditanyain cantumin apa pertanyaannya bisa di komentar. Ini karena kita episode masih perdana. Jadi nanti kita kupas lebih dalam lagi. Sip. Terima kasih.